Ya, kita mulai kursus hari ini. Hari ini kita mulai kursusnya dengan cara menginstal aplikasi UBS-nya dulu. Nah, jadi hari ini tidak ada. Jadi kursusnya, latihannya menginstal aplikasi UBS yang nanti kita pakai untuk memasukkan setiap transaksi-transaksi, setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk kemudian nanti kita catat dan kita buatkan laporan keuangannya gitu. Kalau kemarin-kemarin kan masih manual ya, inputnya pakai Excel tuh kemarin. Nah, kali ini kita akan latihannya menginput segala sesuatu aktivitasnya dengan menggunakan aplikasi. Aplikasinya nanti pakainya UBS. Nama lengkapnya UBS atau UBS, Accounting System 9.0. Yang kemarin tentunya sudah pernah diajari ya, pakai UBS. Yang berangkat tapi yang nggak berangkat ya belum berarti. Nah, yang pertama kita install dulu. Nanti bahan sudah saya kopikan ke Mbak Eka ya. Mbak siapa Mbak? Mbak Novi ya, Mbak Novi. Ya wes, berarti lagi ngerti Mbak Novi. Nah, jadi di bahan kursus Office ini nanti silakan dibuka, double klik, kemudian cari folder 6 titik akuntansi UBS, double klik ya, kemudian nanti install aplikasi UBS-nya ini. Nah, installnya tidak ribet kok, gampang installnya. Paling juga nggak ada 5 menit sudah selesai. Tinggal di double klik aja UBS Accounting Systemnya ini, namanya ini softwarenya ya. Jadi ini adalah software untuk nanti bisa kita gunakan mencatat setiap transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan aplikasi. Kalau kemarin dengan Excel. Nah, ini kita double klik dulu. Yang pertama, klik kiri 2 kali, double klik. Cara installnya seperti ini. Biasa ya, nanti kalau misalkan di rumah ada software atau download software atau aplikasi, cara installnya sama. Double klik, biasanya muncul jendela yang pertama, selamat datang. Tinggal nanti kita next aja biasanya. Kita klik next dulu aja. Kemudian nama user boleh diberi nama, boleh sesuai dengan defaultnya juga tidak apa-apa, bebas ya, terserah nanti. Kemudian klik tombol next. Nah, ini adalah lokasi instalasinya. Tadi Mbak Novi misalnya ngopinya dari sini UBS gitu ya. Yang di copy ini adalah hasil ekstrak instalasi programnya gitu. Nah, ini setelah tahap berikutnya, klik tombol next, klik tombol install. Sudah, cuman itu saja. Tidak sampai 5 menit installnya sudah jadi gitu. Oke. Ini waktu kursusnya masih ada berapa nih? 2 minggu lebih sedikit lah ya, 2 mingguan. 2 mingguan, berarti setelah ujiannya kapan nih? Kalau nggak salah Kamis ya, Jumat. Kemarin Jumat yang kemarin masuk nggak? Masuk. Oh gitu ya, Jumat ya. Setelah dan gampang hitungannya ya, Jumat ujian. Setelah itu nanti materi terakhir Open Office yang terakhir di materi kursus. Nah, ini kita tunggu. Sudah hampir selesai. Nah, jika sudah selesai muncul tampilan jendela install seal wizard complete, tinggal finish, sudah jadi UBS-nya. Gampang kan? Nah, tanda sudah jadi bagaimana? Tanda sudah jadi di dalam desktopmu nanti akan ada aplikasi yang namanya UBS Accounting System. Gampang kan cara installnya? Nah, kemudian kita bisa langsung membuka aplikasinya. Kita bisa langsung membuka aplikasinya ini dengan klik 2 kali. Klik cara penggunaan UBS-nya. Kan sudah jadi. Tinggal kita gunakan langkah pertama. Ini ibaratnya kita nanti akan mencatat setiap transaksi-transaksi di perusahaan dengan aplikasi. Seperti latihan-latihan dulu. Kalau dulu inputnya di Excel untuk memasukkan setiap transaksinya, kali ini kita memasukkan transaksinya melalui aplikasi yang namanya UBS Accounting System. Nah, ketika baru pertama kali digunakan aplikasi UBS-nya ini, kita pertama kali tentukan dulu bahasa yang akan digunakan. Jadi ketika nanti kita menggunakan UBS, aplikasi yang harus Anda
lakukan, yang harus Anda lakukan di dalam aplikasi ini adalah setting pada bagian bahasanya dulu. Nah, ini sebenarnya terserah kemampuan bahasa yang Anda pahami. Misalkan kalau bahasa Inggris paham, boleh pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Pakai bahasa Malaysia ya boleh, nggak apa-apa. Pakai bahasa Vietnam ya apa-apa, Thailand ya apa-apa. Bahasa Thailand kayak gini. Ayo. Bahasanya kan banyak ya, Jepang kayak gini model bahasanya. Cina misalkan. Nah, ini model-model bahasa. Nah, yang kita pakai adalah gunakan yang Indonesia aja, ben gampang. Indonesia. Kemudian kita lanjut ke tombol OK. Kita klik tombol OK aja. Jadi setting tanggal bahasanya aja, Indonesia aja udah cukup sementara. Oke. Nah, maka di sini akan ditampilkan tampilan UBS Accounting System dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mulai dari nama, judul UBS-nya, pilih perusahaan. Di sini adalah daftar-daftar nama perusahaan yang sudah di input sebelumnya, sudah ada data perusahaan sebelumnya. Kemudian nanti di bawahnya lagi ada beberapa tombol di sana. Sebenarnya ini tutorial sudah disediakan. Tutorial yang disediakan ada di dalam folder UBS ya. Tutorialnya itu nanti silakan dibuka di folder Jobsheet UBS. Di double klik Jobsheet UBS-nya, di situ ada langkah-langkah penggunaan UBS-nya serta ada keterangannya. Jadi tidak usah khawatir, bingung lah tadi gimana ya. Nah, sudah ada tutorialnya. UBS adalah program akuntansi yang digunakan bla 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 bla, misalkan gitu sampai dengan selesai. Cara-caranya, langkah membukanya adalah program cari start program UBS, atau double klik atau klik 2 kali pada shortcut UBS Accounting System tadi di desktop. Gambarnya kan seperti ini. Tunggu. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya di dalam materi tadi ya, di folder akuntansi tadi. Sudah ada setting yang di sini tombolnya dipakai nanti untuk merubah platform sistem operasinya. Tombol tambah untuk menambah data perusahaan baru, merubah data perusahaan yang sudah ada dan seterusnya. Sudah dijelaskan di sini. Kemudian nanti ketika kita menggunakan aplikasi UBS ini, tentunya kita harus mendaftarkan atau memasukkan nama perusahaan yang akan kita input segala sesuatu transaksinya, kan gitu ya. Langkah pertama kalau di latihan-latihan kemarin kan kita tulis nama perusahaan dulu di Excel tuh di paling atas, nama perusahaannya. Misalkan coba kerjakan soal 1 jurnal umum kemarin, perusahaannya adalah CV sekian misalkan. Kan kita tulis di Excel dulu judulnya, jurnal umum, periodenya. Dulu di sekolah juga sama seperti itu kalau kita belajar ekonomi ya. Jadi kan memasukkan neraca gitu dulu. Pasti kan di paling atas bukunya, di buku besar ya, pernah dulu ditulis nama perusahaannya dulu, kemudian jurnal umum misalkan, terus periode, baru transaksinya apa. Nah, di sini juga sama, ketika nanti kita akan memasukkan data perusahaan di dalam UBS, tentunya kita pertama harus memasukkan data perusahaannya dulu. Misalkan perusahaannya adalah CV Mutiara Jaya. Cara memasukkan nama perusahaannya ke dalam UBS adalah yang pertama, klik tombol tambah. Nah, ada keterangannya. Klik tombol tambah dulu. Di sini nanti klik tombol tambah. Ceritanya gitu. Langkah pertama adalah klik button tambah. Itu langkah pertama, nomor 1 langkahnya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Langkah pertama adalah, ini kan sudah kemarin sebenarnya. Cuma Bu Munifah sudah jelaskan ini ya. Hari Senin kemarin Pak Kemi ya jelaskan ini lagi, klik tombol. Langsung praktek. Oke. Nah, tombol tambah. Terus, jika sudah klik tombol tambah atau langsung saya praktekkan. Langkah pertama. Ini kan UBS-nya. Klik tombol tambah. Nah, jika sudah, di sini nanti kita tulis nama perusahaannya. Kita tulis nama perusahaannya. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya tadi adalah misalkan CV Mutiara Jaya. Kita ambilkan dari sini nama perusahaannya CV Mutiara Jaya. Misalkan nama perusahaan boleh diketik dengan huruf besar, huruf kecil, menggunakan spasi maupun tidak menggunakan spasi diperbolehkan. Namanya perusahaan kan
Ya, macam-macam jenisnya, nama perusahaannya. Kemudian untuk direktori ini penggunaannya adalah direktori ini kan sebenarnya untuk menyimpan data perusahaannya. Disimpan di mana perusahaannya? Tentunya kalau kita menyimpan kita harus sudah punya folder terlebih dahulu kan. Nah, kita harus punya tempat dulu, mau simpan di mana tempatnya. Nah, kalau kemarin kan kita menyimpannya di D, folder nama masing-masing kan gitu. Nah, kita cek di D. Kita bikin dulu direktori di D misalkan. Kita bikin direktori di D. Nah, dalam direktori D, kemudian kita cek, saya sudah punya folder belum ya? Oh, saya sudah punya folder namanya EDS, misalkan. Nah, dalam folder ini saya bikin folder dulu, folder baru misalkan UBS job 1, UBS 1 aja. Di dalam membuat segala sesuatu input di dalam UBS, direktorinya ini tidak boleh pakai spasi ya, UBS 1 aja. Tidak boleh menggunakan spasi di dalam nanti menyimpan direktorinya atau di dalam menyimpan data di UBS, folder tidak boleh menggunakan spasi. Jikapun menggunakan spasi ya gunakan underscore aja, garis bawah, underscore 1 atau 2 dan seterusnya. Gitu. Jadi saya sudah punya folder di D namanya EDS. Dalam folder EDS saya punya UBS 1. Artinya perusahaan yang pertama saya masukkan misalnya UBS 1. Bisa dipahami? Jadi folder saya di sini. D EDS UBS 1. Ceritanya gitu. Foldernya. Ini foldernya D EDS UBS 1. Nah, jika kita sudah punya folder, tahap berikutnya kita masukkan ke dalam direktori yang sudah ada di sana. Kita pilih direktorinya, klik direktorinya, drive-nya yang ada kita cari. Drive-nya di sini. Drive itu drive-nya C, D, E dan seterusnya. Kita cari, ini kan masih di C. Ini isinya foldernya. Kita cari drive-nya dulu. Tadi saya simpannya di D aja. Klik drive D. Di sini kan ada banyak pilihan foldernya. Kita pilih folder tempat lokasi kita menyimpan. Oh, di EDS. Ya, kita buka EDS-nya, double klik. Dalam EDS kan ada folder UBS 1 tadi. Nah, klik folder yang kita tuju untuk menyimpan. Setelah itu select. Nah, di sini sudah muncul di EDS UBS 1. Itu cara menambah data perusahaan baru serta menentukan tempat lokasi penyimpanannya. Tidak boleh pakai spasi ya di situ. Jika ini sudah, kita simpan masuk ke dalam daftar nama perusahaan. Simpan, ting, dia sudah masuk ke sini. Jika sudah masuk, kemudian kita keluar dari menambah perusahaan baru. Ini kan sudah selesai. Kita keluar dengan klik tombol batal. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, tetapi kalau nanti di dalam pembuatan nama perusahaan ada yang salah atau ada yang kurang atau tidak dipakai atau misalkan pengen dirubah, dihapus dan seterusnya, boleh klik aja data perusahaan yang ingin dirubah atau dihapus atau diedit, tinggal klik ubah untuk merubah, hapus kalau nggak dipakai. Saya klik ubah, ganti ya namanya misalkan, ganti ya lokasinya misalnya seperti itu. Jika ada kesalahan di dalam menambah data perusahaan tadi. Kadang-kadang yang namanya manusia tempat salah dan kilaf ya gitu. Kayak ceramah ini malah. Nah, jadi itu kalau nanti ada kesalahan-kesalahan nggak usah khawatir, biasa aja. Nah, setelah semua dirubah, simpan lagi. Nah, sudah selesai. Ini adalah tahap pertama bagaimana cara menambah data perusahaan baru di dalam UBS. Selesai simpan, batal untuk menutup. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Jadi nomor 1 kan tadi klik tombol tambah, ini nomor 1. Tambah. Setelah itu masukkan data perusahaannya, lokasinya. Setelah ditambahkan data perusahaan, lokasinya, simpan gitu urutannya. Ada langkah-langkahnya. Klik tombol simpan. Jika sudah tersimpan, klik tombol batal gitu. Ada langkah-langkahnya. Ada tutorialnya nanti bisa dibaca lagi. Nah, nomor 4, seleksi nama perusahaan, kemudian klik tombol pilih. Nanti akan tampil tampilan seperti ini. Nah, dilakukan perbaruan data baru. Tinggal klik OK, iya, sampai ke tahap nomor 7.
Jadi langkah berikutnya nanti klik tombol pilih. Jadi pastikan di perusahaannya ini ya, pastikan di sini klik tombol pilih, kemudian upgrade data, pilih OK, yakin, pilih tombol ya, OK, selesai. Nah, sampai ke masuk ke sistem akuntansi UBS-nya. Tadi kan langkah pertama menambah data perusahaan baru. Setelah selesai menambah perusahaan baru, pilih nama perusahaannya, pilih upgrade sampai ke tahapan masukkan passwordnya untuk masuk ke dalam perusahaan tadi gitu ceritanya. Next ya. Nah, tahap berikutnya kita sudah sampai ke nomor 7. Nah, kita sudah masuk ke tahap nomor 7. Klik tombol OK, nanti muncul gambar seperti ini ceritanya. Ini nomor 7 tadi gambarnya hitam putih ya. Nah, nomor 8 diminta memasukkan passwordnya dengan mengetikkan passwordnya UBS. Jadi passwordnya nanti ke sistemnya UBS adalah UBS. Besar kecil nggak masalah. UBS, jangan diketik edi malah error malah. Jadi passwordnya UBS ya. Passwordnya. Jadi sebenarnya rahasia, tapi untuk kelas ini tak bocori kabeh passwordnya. Wis, enggak lah ya, memang seperti itu passwordnya. UBS materinya. Jadi jangan lupa, kalau lupa lihat aja passwordnya ini kosongan, nanti ditulis UBS, hurufnya ini aja UBS. Nah, setelah masuk nanti gambarnya aplikasi UBS-nya seperti ini. Ini adalah aplikasi UBS-nya. Kalau ya masih saudara dengan Mayop lah ya, Jeduluri Mayop. Pernah dengar ya, aplikasi untuk memasukkan kegiatan atau transaksi menggunakan aplikasi Mayop itu, Miop dulu ya. Dulu pernah dengar istilah Miop kan? Gak pernah? Gak pernah ya? Ya wis lah, abaikan aja. Nah, kita masukkan passwordnya, password di sini. Jadi untuk masuk ke dalam sistem akuntansi UBS-nya, kita masukkan passwordnya, mengetik UBS. Yang namanya password pasti tidak dimunculkan. Jadi nggak usah kaget, loh tak ketik UBS kok munculnya bintang-bintang Pak. Jadi password dirahasiakan kan? Nah, passwordnya UBS ini. Saya ketik UBS. Oke, jika sudah. Nah, maka kita sudah masuk ke dalam database yang tadi sudah kita bikin. Ini adalah database-nya. Kita bisa mengoperasikan aplikasinya UBS di sini. Jadi menambah nomor rekening, kemudian menambah kegiatan, melihat laporan neraca, laba rugi, semuanya di sini. Sudah jadi satu sistem. Jadi sistem digunakan atau dibuat seseorang dengan tujuan memudahkan pekerjaan seseorang, tidak untuk mempersulit seseorang. Aplikasi digawe ya mesti kanggo gampangke ben kerjane gampang gitu kan. Tidak mungkin aplikasi digawe ben wonge mumet misalnya, enggak ada. Jadi makanya aplikasi dibuat tujuannya adalah memudahkan pekerjaannya, memudahkan transaksi yang dilakukan di perusahaan itu. Jadi jangan kadang-kadang berpikirnya bocah-bocah ini biasanya, wah angel kok aplikasi nih. Ya, aplikasi tujuan dibuat itu untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit ceritanya. Gitu. Photoshop sulit Pak, ya sulit karena kita belum bisa, sulit. Tapi nek wis iso kan gampang. Aplikasi lainnya juga sama seperti itu. Nah, ini adalah tampilan UBS Accounting System 9.0. Kita lanjut ke tutorialnya. Nah, ini kan sudah masuk ya passwordnya UBS. Jika ini sudah selesai, langkah berikutnya kita menuju ke tahap proses membuat data rekening. Jadi wajib hukumnya ketika nanti membuat transaksi ke dalam UBS, selain langkah pertama harus memasukkan nama perusahaannya, yang kedua kita harus membuat daftar rekeningnya. Daftar rekening tidak bisa otomatis. Kita tentukan rekening apa saja yang dibutuhkan perusahaan. Nah, jadi wajib membuat nomor daftar rekeningnya. Kita kelompokkan dulu. Tidak bisa otomatis. Jadi kita yang menentukan nama-nama rekeningnya. Baru kemudian kalau transaksi kita tinggal klik nama rekeningnya otomatis. Tinggal klik aja. Jadi kalau mau memasukkan transaksi harus wajibnya nama perusahaan serta nomor perkiraannya, nama-nama rekeningnya. Tapi untuk nanti transaksinya tinggal kita klik tanggal 1 investasi modal, kas pada modal gitu kemarin. Nah, tinggal baru klik nomor kasnya.
perkiraannya berapa, nomor modalnya nominalnya berapa, tinggal gitu ceritanya. Jadi wajib harus bisa membuat nomor rekening juga di sini, harus memahami nomor rekening. Nah, next berikutnya untuk cara membuat nomor rekening, yaitu langkah-langkahnya sudah ada nih di sini, sudah ada catatannya. Caranya adalah nanti silahkan pilih menu master, langkah membuat nomor rekening di UBS, di perusahaan itu tadi. Nah, langkahnya adalah pilih menu master. Nah, ini ujiannya kan masih Jumat nih. Jadi kali ini kan kita latihan bikin mengulang lagi yang belum bisa gitu ceritanya. Yang kemarin sudah bisa, ya nanti ngajari yang belum bisa. Nah, yang belum bisa, ini supaya bisa bikin nomor rekeningnya dulu. Besok Rabu latihan memasukkan transaksinya. Kalau masih belum bisa, Kamis nanti saya contohkan lagi cara memasukkan transaksinya. Jumat ujiannya, kan pas ya. Tapi harusnya Rabu harus sudah bisa memasukkan transaksinya gitu. Tapi kalau antisipasi Rabunya masih belum paham, Kamisnya nanti kita ulangi lagi masukkan transaksi supaya Jumatnya ujiannya ketika diminta memasukkan data perusahaan, nomor rekening, transaksi sudah bisa semuanya. Gitu ya. Oke, Senin materinya Pak Kemi ya, Open Office. Nanti Selasa tak ajari sing enak-enak. Gitu, Selasa ngedit foto, edit video, upload YouTube, nah, gitu, bikin konten, gitu. Insya Allah ya, Selasa tadi ingatkan. Nah, selanjutnya cara menambahkan nomor rekening. Menambahkan nomor rekeningnya, langkah-langkahnya adalah ini. Kita harus tahu dulu nih, pembagian-pembagian untuk membuat nomor rekening. Ada 5 pembagian atau 5 kelompok dalam nanti kita membuat nomor rekening. Jadi diurutkan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, nomor 1 biasanya digunakan untuk kelompok yang namanya aktiva. Gitu, masih ingat aktiva? Aktiva adalah apa? Kan kemarin di awal aktiva dan pasiva. Nah, tuh. Aktiva itu apa? Pasiva itu apa? Aktiva adalah bentuk kekayaan, wujud kekayaan. Contohnya ada kas, gedung, kendaraan, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain yang terwujud, yang ada bentuknya, itu aktiva namanya. Jadi aktiva dan pasiva itu materi pertama, persamaan dasar akuntansi. Aktiva adalah wujud kekayaan atau bentuk kekayaan perusahaan, jadi wujudnya. Kalau pasiva adalah sumber kekayaan, gitu kan? Masih ingat aktiva dan pasiva. Besok kalau punya anak kembar, jenenge aktiva dan pasiva. Wah, mantap ya. Wujud kekayaan, sumber kekayaan. Jadi aktiva dan pasiva. Aktiva adalah wujud kekayaan perusahaan, bentuk kekayaan perusahaannya, ya kas itu uang tunai, kemudian gedung, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain yang ada wujudnya, itu namanya aktiva. Kalau pasiva adalah sumber kekayaannya dari mana? Sumbernya yaitu ada modal, ada hutang gitu kemarin. Nah, itu adalah aktiva dan pasiva. Nah, sekarang harus bisa memahami cara membuat nomor perkiraan. Jadi ada 5 kelompok yang nanti harus diterapkan, dipahami. Kelompok yang pertama adalah aktiva. Aktiva tadi bentuk kekayaan. Bentuk kekayaannya ya banyak. Ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, ada peralatan, kendaraan, itu semuanya aktiva. Nah, aktiva nanti dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya aktiva lancar, ada yang namanya aktiva tetap, ada yang namanya aktiva lain. Gitu. Jadi ada 3 pembagian lagi. Aktiva lancar jadi merupakan wujud bentuk kekayaan yang lancar istilahnya. Lancar itu ya digunakan sehari-hari gitu ya bentuknya. Contohnya apa aja?
aktiva lancar itu ada pembagiannya lagi. Jadi ada satu itu kelompok satu sub yang pertama, kelompok satu sub yang ketiga, dan seterusnya. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Aktiva lancar ada kas dan bank. Contohnya ada kas di perusahaan, kas di bank, dan seterusnya. Intinya kalau nanti saran saya adalah membuat nomor rekening kan tidak boleh sama antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kembar, tidak boleh sama. Nah, intinya untuk membedakan aktiva lancar nanti silahkan diawali dengan nomor 11. Nomor belakangnya nanti menyesuaikan aja. Boleh 10, boleh 01, boleh 12, boleh 13, nggak masalah. Yang penting angka awal, angka keduanya aja. Untuk menentukan, oh itu jenisnya aktiva apa? Aktiva lancar, aktiva tetap. Dua nomor awal itu yang menentukan. 3 ke belakang ini bebas. Tidak boleh sama. Yang penting tidak boleh sama. Seperti itu. Contohnya nanti kalau membuat nama perkiraan untuk kas di perusahaan misalkan dibuatkan dengan nomor 1110 aja nggak apa-apa. Atau dibikin 1111 juga nggak masalah, yang penting tidak ada yang sama. 1119 juga nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh sama. Gitu ya. Jadi 1110 itu biasanya standarnya untuk kas di perusahaan. Terus untuk 1111 misalkan ini untuk kas di bank. Gitu. Nomor yang 3 belakang ini silahkan diatur sendiri aja. Ini bebas ya, tidak ada keharusan. Kemudian yang kedua adalah 1120. Ini untuk piutang biasanya. Piutang itu ada jenis piutang usaha, nomornya ini 1120, 1121 seperti itu. Kemudian persediaan barang biasanya 1130. Kemudian 1140 adalah untuk perlengkapan. Kemudian untuk sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan seterusnya. Terus yang kedua ada 1200. Ini untuk aktiva tetap. Aktiva tetap ya biasanya seperti peralatan. Kan dia tetap di perusahaan itu. Peralatan kan selalu di situ ya. Peralatan, kendaraan itu aktiva atau wujud kekayaan yang sifatnya tetap di perusahaan. Kalau kas kan lancar tuh. Kas itu kan keluar masuk. Lancar. Nah, ada aktiva lain. Itu kalau ada yang aktiva selain yang ada di sini ya nanti bisa dimasukkan ke aktiva lain. Jadi ininya aktiva lancar, aktiva tetap ya yang paling sering digunakan. Itu kelompok yang pertama aktiva. Yang kedua kewajiban. Nomor awalannya 2. Jadi kalau nanti kira-kira masuk aktiva beri aja 1 juga nggak apa-apa wes gitu. Untuk mengingat-ingatnya kalau aktiva pokoknya angka awalnya 1 itu nggak masalah. Kemudian kewajiban, angka awalnya biasanya 2 itu untuk kelompok kewajiban. Kewajiban nanti ada pembagiannya lagi, ada kewajiban jangka panjang, ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban lain. Kewajiban jangka pendek yaitu ada kewajiban lancar seperti hutang usaha. Nomornya ini 21 sekian-sekian. Hutang gaji 2101. Jadi yang menentukan nomor awal, nomor keduanya 21 sekian-sekian, nomornya bebas boleh disesuaikan sendiri. Terus kalau untuk contoh kewajiban jangka panjang adalah hutang bank, hutang obligasi. Ini contoh nomor untuk kewajiban 2200, 2201, 2203 boleh bebas. Gitu. Bisa dipahami? Jadi intinya 1 itu untuk aktiva, 2 untuk kewajiban gitu ya. Kewajiban hutang tadi. Kemudian yang ketiga, jadi kewajiban lain-lain ya masuk ke dalam 23 sekian-sekian, hutang lain-lain. Yang ketiga adalah modal. Jadi untuk kelompok modal ini diawali dengan angka 3. Kelompok modal awalannya angka 3. Contohnya yaitu modal 3100 nomornya, prefer 3101. Jadi masuk ke modal prefer. Nah yang keempat ini pembagian kelompok rugi laba, yaitu 4 digunakan menuliskan atau membuat nomor untuk penghasilan atau pendapatan. Jadi pendapatan atau penghasilan yang berkaitan dengan penghasilan diawali dengan angka 4 nomor rekeningnya.
Contohnya yang pertama untuk penjualan. Penjualan biasanya diawali dengan 41. Ini kan berhubungan dengan penghasilan. Kemudian yang 42 biasanya untuk penyesuaian penjualan. Contohnya ada retur penjualan, ada potongan penjualan di materi jurnal umum perusahaan dagang yang dulu tuh. Sebelum lomba ya, sebelum ada lomba-lomba dijelaskan itu. Nah terus 43 adalah untuk HPP, harga pokok penjualan. Contohnya ada persediaan awal, ada persediaan akhir, nomornya 43. Terus untuk 44 biasanya untuk pendapatan lain-lain, ada pendapatan usaha, pendapatan lain-lain, nomornya 4400. Berikutnya adalah terakhir 5. Nah, ini kelompok yang kelima terakhir. 5 ini biasa dipakai untuk biaya. Nah, biaya, jadi ini 43 harga pokok penjualan ya. Jadi 5 itu masuknya ke sini aja. 5 biasa untuk pembelian. Pembelian ini adalah, ini kan berkaitan dengan biaya ya. Kita kan membeli, kan keluar biaya. Nah, pembelian ini diambil dengan 51. Pembelian 510 sekian ada retur pembelian, 510 sekian potongan pembelian. Dan biaya biasanya 52. 52 adalah biaya gaji, biaya lain-lain. Awalnya 52, ada biaya telepon, ada biaya listrik, tinggal disesuaikan 5203, 5209 enggak apa-apa. Gitu ya, kan ada banyak biayanya. Ini cuma simulasinya aja. Nah, itu contohnya. Nah, langkah berikutnya, cara membuat rekeningnya adalah yang pertama, misalkan ini ada langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mana? Pilih menu master, pilih input perkiraan. Nah, itu langkah pertama. Kemudian kode perkiraan diisikan nomor untuk setiap nama rekening tadi. Kan ada contohnya 11 sekian, 2 sekian dan seterusnya. Terus untuk A strip C description ini adalah nama rekeningnya. Di sini ini nomornya, ini nama rekeningnya. Terus untuk jenis perkiraan pilih kelompok untuk rekening yang dibuat. Jadi nomor 11 itu kelompok yang mana? Kewajiban lancar atau aktiva lancar, tinggal pilih di sini. Itu caranya. Nah, contoh lebih lengkapnya adalah seperti ini. Contoh ya, yang pertama saya mau bikin kas ANI misalkan. Langkah pertama untuk membuat nomor rekening kas ANI, langkah pertama ini, klik menu tambah. Contohnya seperti ini. Jadi langkah pertama untuk membuat perkiraan adalah pilih menu master. Master di sini. Yang diklik tulisannya boleh, gambarnya boleh, jangan di luarnya sini. Ini nggak ada linknya, nggak ngefek. Jadi yang ada linknya. Tanda yang ada linknya adalah ada tanda tangan telunjuknya itu. Jadi tanda di situ ada halaman linknya, hyperlinknya. Nah, kayak PowerPoint dulu ya, kan ada hyperlinknya, ada halaman tujuannya. Klik master. Nah, ini adalah isinya master di sini. Nah, langkah berikutnya setelah klik master, pilihnya input nomor perkiraan. Klik input nomor perkiraan. Nah, kita inputkan di sini. Nomor perkiraan atau kode perkiraan kita inputkan. Belum bisa kita ketik jika belum kita klik tombol tambah. Kan masih dikunci nomornya, nggak bisa diketik. Nggak bisa diketik. Kita klik tombol tambah dulu, langkah pertama. Nah, baru dia buka kunci. Tambah, kita tulis kode perkiraannya. Misalkan kas 1110 misalnya. Di belakangnya garis miring harus diisikan angka. Biasanya diisikan 00 semuanya. 00 ya sampai selesai. Jadi tidak boleh kosong. Untuk belakangnya garis miring. Enter boleh. Enter atau di tab atau diklik juga boleh ke deskripsinya. Deskripsi ini adalah nama perkiraannya. Misalkan saya tulis kas Edi misalkan. Boleh. Ini kan contoh aja. Kan kita yang menentukan nomor sama nama perkiraannya. Kas misalkan. Nah, 11 yang penting ini tadi. 11 tadi saya hafalnya 11 itu adalah untuk aktiva lancar. Nah, maka klik kelompok perkiraannya, neraca. Aktiva lancar, kita centang. Aktiva lancar. Simpan. Seterusnya seperti itu. Jadi jangan klik tombol tambah lagi. Kalau
klik tombol tambah dia nggak kesimpan tadi. Pastikan setelah semuanya komplit, simpan gitu terus. Jadi kita membuat satu persatu kodenya, paham ya? Satu persatu, simpan. Nah, baru bikin yang kedua. Misalkan 22000000, enter, hutang, misalnya 22 maksudnya kewajiban lancar, klik kewajiban lancar, simpan. Yang ketiga 3100, enter, misalnya modal 3 masuk kelompok modal laba, ditahan, simpan. 4400, enter, hutang, pendapatan. 4 maksudnya pendapatan lain-lain, simpan. 5200, enter, biaya, gaji misalkan. 5 maksudnya biaya, dan seterusnya. Kalau saya lupa gimana Pak? Pendapatan tadi kan 52 itu biaya, tapi saya salah ngeklik misalnya. Menungso biasa kan, nah, manusia. Salah ngeklik pendapatan lain-lain, kesimpen, lupa nggak sengaja. Wah, simpen nih misalkan, nggak tahu kan? Oke, tetap bablas terus misalkan. Kemudian setelah semuanya komplit dimasukkan nomor nama perkiraannya, keluar, klik tombol keluar. Selanjutnya kita cek daftar nomor perkiraan yang sudah kita buat. Nah, cek dulu kan, cek daftar perkiraannya. Nah, di sini ada tutorial juga. Keluar, cara melihat, cek ya daftar perkiraannya. Di sini, benar ya. Keluar, cara cek daftar perkiraan. Klik master, cetak daftar perkiraan, seleksi buku besar, oke. Nah, jadi kita lihat di sini, klik master, cetak daftar perkiraan di sini. Kemudian buku besar, ini sudah di buku besar, tinggal oke aja. Maka muncul daftar nomor perkiraan yang tadi sudah kita buat. Loh, ini ada yang salah nih, biaya mosok dengan pendapatan salah gitu misalkan. Kita klik yang bagian yang salah, terus pilih tombol lihat. Cek ya, cek dulu, klik lihat, kemudian ganti. Oh, yang salah ini, ganti biaya, misalnya kayak gitu aja. Kalau yang salah di bagian kelompok penentuan nomor perkiraannya tadi, bisa kita ganti. Nama juga bisa kita ganti. Tapi kalau yang salah kode tidak bisa diganti. Nah, terus piye Pak? Nek sing salah kode nih misalnya. Kalau yang salah kode, klik aja. Oh, nggak bisa diganti ternyata. Ini nggak dipakai kok. Hapus aja. Kalau yang salah kodenya, jadi dihapus aja. Kan nggak bisa diedit, dihapus kalau yang salah kodenya. Tapi kalau yang salah cuma nama, ini bisa diganti, bisa ditambah lagi, nggak masalah. Dan ini bisa dirubah-rubah lagi kelompoknya, nggak ada masalah. Tapi kalau kode yang salah, hapus aja, nggak dipakai gitu. Nah, ini kita simpan lagi, ting, simpan. Dia sudah beda kelompoknya. Jadi kelompoknya dipisah-pisah biasanya. Kalau dia jadi satu, dia nempel, gabung. Gitu ya. Jadi itu sudah beres cara membuat nomor perkiraan. Keluar, batang, sudah jadi. Nah, saya tambah lanjut lagi aja ya. Terakhir nih, sekilas tentang cara memasukkan transaksinya. Sekalian lah gitu ya. Sekarang besok paling suruh praktek langsung paling ya. Jadi biar besok latihan sendiri dulu. Nah, berikutnya adalah cara memasukkan transaksi-transaksinya. Ini sudah bisa. Ini juga kemarin sudah bisa lah ya. Ini saya lewati aja. Saya ke to the point-nya. To the point-nya adalah memasukkan transaksinya. Lanjut misalnya. Jadi saya anggap nomor-nomor perkiraan sudah bisa semuanya diinputkan. Nah, ini cara memasukkan transaksinya. Nah, contohnya kayak gini. Proses mencatat transaksi ke jurnal umum. Ini ada langkah-langkahnya, halaman 8. Halaman 8 dari 18 halaman. Nah, pastikan sudah membuat nomor perkiraannya ini. Sudah dibuat semuanya, nomor-nomornya. Nomor dan namanya aja. Nah, barulah kemudian cara memasukkan transaksinya ke jurnal umum. Prakteknya besok aja, nggak apa-apa. Jadi besok berangkat praktek di atas. Selanjutnya adalah
cara mencatat transaksi jurnal umum. Nah, ini proses ini digunakan untuk mengolah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan secara terperinci. Kalau kemarin yang sudah lancar mengerjakan pakai Excel, kalau mengerjakan pakai aplikasi ini kan lebih lancar lagi tentunya. Kalau yang berangkat terus, yang orang tahu angkat, pasrah dhisik lah ya, pasrah. Ikuti petunjuk yang ada ini aja. Nah, yang pertama, tentukan nomor rekening yang mewakili transaksi. Jadi harus ada nomor rekeningnya. Yang kedua, tentukan perubahan rekening tersebut bertambah atau berkurang, harus paham. Tentukan letak transaksinya, debit atau kredit. Nah, itu harus paham juga nih, dia posisi debit atau kredit. Ini aturannya, aktiva bertambah, debit, aktiva berkurang, kredit. Ini yang materi dulu tuh. Contoh yang pertama, anggap aja nomor sudah ada, nama perkenalan sudah ada. Contoh yang pertama, tanggal 1 Agustus, nah pas ini bulannya Agustus. Tanggal 1 Agustus misalkan disetor ke perusahaan sebagai modal berupa uang tunai 15 juta. Kemudian disimpan di bank 10 juta. Jadi tanggal 1 itu si pemilik menyetorkan modal. Dua jenis modal, uang tunai 15 juta, 10 juta ditaruh di bank. Jadi dia store. Satunya 15 juta cash, satunya 15 juta transfer ke bank. Jadi dia menambah modal perusahaannya itu. Mudeng ya. Maka jawabannya adalah tanggal 1 Agustus, yaitu kas di perusahaan debit 15 juta, kas di bank debit 10 juta, modal posisi kredit sebesar totalnya 25 juta modalnya. Debit kredit. Mudeng ya, debit kreditnya. Nah, ini adalah bagian daripada investasi modal, keterangannya. Investasi modal. Jadi jawabannya yang ini, tiga baris ini. Kas di perusahaan dan kas di bank pada modal senilai sekian. Gitu. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Kalau itu kan manualnya. Cara mengerjakan di UBS-nya adalah langkah-langkahnya ini. Pilih menu transaksi-transaksi. Kemudian pilih input transaksi. Cara mengerjakannya di UBS. Ini manualnya gini. Mengerjakan di UBS-nya pilihnya ini. Transaksi-transaksi, pilih input transaksi. Tutorialnya gitu. Tampilan form seperti ini. Kemudian selanjutnya pilih menu tambah. Ada langkah-langkahnya. Terus maka kolom nomor akan aktif. Tulis misalkan angka 1. Jadi untuk transaksi perusahaan yang pertama. Ini selama 1 periode, 1 bulan lah misalnya. Jadi dibuatkan dengan kelompok nomor 1. Terus dibuatkan nama kelompoknya jurnal umum. Kemudian periodenya, tanggal yang disesuaikan. Kemudian pilih tanda pilihan kode perkiraan, akan muncul pilihan-pilihannya. Misalkan kas, cari kodenya kas, nanti tinggal diketikkan di otomatis ya, nanti akan muncul seperti ini. Langsung aja ya, seperti ini gambarannya. Cara memasukkan transaksinya, kas pada modal aja gitu, ibaratnya kas pada modal. Pilihnya transaksi-transaksi di sini gambarnya. Pilih input transaksi di sini yang atas. Nah, ini tidak bisa diinput dulu, sama seperti tadi. Caranya harus kita tambah dulu untuk kita menginputkan transaksi yang pertama. Pilih tombol tambah. Nah, ini baru kita tulis nomor kelompoknya. Kita kelompok yang pertama dulu. 1 misalnya. Kelompok 1 kita tulis angka 1 ya. Jadi kita tulis angka 1 dulu. Ini kelompok yang pertama. Di tab, tombol tab di keyboard, tombol tab aja, tab. Itu ya, di tab itu aktif ke atasnya untuk memberikan nama keterangan kelompok itu. Kita tulis jurnal 1 atau jurnal umum aja. Besar kecil nggak apa-apa. Di tab lagi. Periodenya. Nah, periode disesuaikan. Periodenya adalah bulan berapa, tahun berapa. Gitu ya. Ini kan periode ada Januari 2020 dan seterusnya. Anggap aja tadi periodenya 2020 ya, Agustus 2020 aja, sing gampang. Tuh Pak, tadi kan periodenya adalah misalkan tahunnya 2007 misalkan. Bagaimana caranya
untuk menampilkan periode tadi bisa 2007 Pak, misalnya gitu. Ini kan baru 2000 Pak, contohnya 2007 misalnya. Kalau misalkan ini yang muncul 2007 bisa nggak ya? Bisa. Contoh aja ya, saya cancel dulu, batal. Supaya yang muncul nanti 2000 yang disesuaikan, yang diinginkan, pilihnya menu setting system. Pilih menu setting system, jadi kan menyeting sistemnya, ganti tahunnya. Setting system yang atas ini, nomor 7. Setting system, pilih penentuan kedudukan, pilihnya penentuan umum. Kalau pengen merubah tahun periodenya, yang dirubah tahun periodenya aja. Saya ulangi, kalau pengennya tahunnya selain 2020-2021 misalkan, maka settingannya adalah setting sistem, penentuan kedudukan, penentuan umum. Klik aja penentuan umum, yang nanti dirubah hanya pada periode akuntansi tahunnya aja. Kalau di sini adalah periodenya tahunnya, tanggal akhir ya, yang dirubah adalah akhir periode akuntansi tahun lalu. Kalau di sini adalah 2009 tahunnya, yang muncul tadi tahun 2020. Kalau saya pengennya tahun 2007, berarti tahun yang disetting ini tahun berapa? 2006. Dikurangi 1 ya. Ini kan tahun lalu nih, akhir periode tahun lalu. Kita bikin 2006. Ini kan 2019, yang muncul 2020 tadi. Tapi kalau yang pengennya muncul 2007, ya ini kurangi 1. Double klik aja tahunnya 2006. 2006. 6. Ini tahunnya aja yang dirubah. Oke? Saya oke. Maka kita lihat periodenya yang muncul tahunnya adalah 2007 di sini. 2007-2008. Itu ceritanya. Tergantung kondisinya ya. Tapi saya pengennya 2000 yang terbaru aja, 2020 ya sama, kembalikan aja. Setting sistem, penentuan kedudukan, penentuan umum, tahunnya 2019. Kalau pengennya tahun sekarang, kan periode tahun lalu, ya, oke. Nah, maka di sini muncul tahun periodenya. Gitu saya kembalikan aja, Agustus 2020 aja ya, biar gampang. Kita pilih periode Agustus, oke. Klik Agustus, oke. Enter. Nah, kita baru input transaksinya seperti di Excel dulu, tanggal berapa, bulannya kan menyesuaikan, tahunnya kan, baru kode perkiraannya di sini. Nah, tanggal 1 kita tulis aja, sudah ada kolomnya masing-masing. Kita tinggal input aja 01 bulan 8 08 2020 misalnya. Ada kolom masing-masing. Enter. Kemudian di situ ada kode perkiraan, klik tadi kode yang sudah kita buat tadi. Jadi kita memasukkan tanggal 1 itu apa? Transaksinya, kas pada modal gitu ceritanya. Kan sudah kita bikinkan tadi kode-kodenya. Misalkan aja kan saya baru bikin ini aja. Nah, makanya tadi penting bikin kode nama perkiraan terlebih dahulu sebelum mencatat transaksinya gitu. Ini cuma contoh aja, baru sedikit yang saya bikin. Tentunya besok kalau mau bikin dulu ya, banyak kode-kode perkiraannya. Kemungkinan nanti dipakai kok dalam transaksinya gitu. Nah, kita pilih kas dulu, kas. Oke. Nah, di sini sudah muncul keterangan kas ID di atas. Di bagian keterangan kita hanya memasukkan aja transaksinya tentang apa? Investasi modal. Gitu aja. Ini keterangannya aja. Terus kita masukkan di kolom debit. Nilainya berapa tadi? Nilainya transaksinya adalah 15 juta misalkan aja. Contoh aja ya, 15 juta. Kayak gini misalkan, 15 juta. Kas pada modal gitu ya, 15 juta. Gitu aja. 15 juta kita klik di tengah-tengah ya, jangan di pinggir sini, nanti nggak cukup ngetiknya. Klik di tengah-tengah sini aja. 15 juta, 15 tanpa titik, 15 juta. Nolnya 3 kali, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nolnya 3 kali, jangan dikasih titik. Enter. Setelah itu, ini kan untuk kas atau bagian baris kasnya, kita simpan. Simpan ke baris yang pertama. Selanjutnya kita masukkan pada. Jadi tanggal 1 masih sama tanggal 1 nih. Pada modal, klik langsung perkiraan modal. Tinggal masukkan kolom kreditnya, kan sudah otomatis di sininya.
sebesar 15 juta. 15 juta. Jirolu. Simpan. Nah, kalau nanti pastikan ini sudah imbang loh ya, pastikan nanti debit kredit harus imbang. Simpan dulu. Nah, muncul tampilan debit kredit yang sudah imbang. Ada warna hijau di situ. Kalau sudah imbang, klik tombol terima sebagai laporan. Jadi setiap kegiatan selesai input simpan, kemudian input yang kedua simpan, pastikan sudah imbang. Kalau sudah imbang, klik terima sebagai laporan. Kalau tidak klik terima, dia nggak kesimpan. Terima. Nah, kita masuk tanggal berikutnya 02 02. Transaksinya adalah misalkan biaya gaji pada kas, misalkan biaya gaji. Di sini adalah biaya gaji sebesar 1 juta. Kemudian simpan pada kas, kan bayar gaji, biaya gaji pada kas misalkan sebesar 1 juta. Di sini ya, 1 juta. Simpan. Pastikan imbang, terima. Seterusnya seperti itu. Jika nanti ada kesalahan atau ada yang kurang pas, kita keluar dulu. Cek dulu maksudnya. Anggap aja sudah komplit semuanya ya, sudah komplit semuanya. Kita pilih transaksi, cetak transaksi batch-nya. Kalau tadi kan input transaksi, nah kita ingin melihat cetak transaksi batch. Nah, ini nomor kelompoknya. Tadi kita bikin kelompok yang pertama. Oke. Nah, ini adalah daftarnya. Mana yang kurang ya? Oh, ini kas pada modal, sudah benar. Biaya gaji pada kas, oh sudah benar. Jika ada yang salah, klik aja. Lihat, sama kayak tadi, ngedit di kode perkiraannya. Lihat. Oh, ini salah nih, nomornya, angkanya salah nih. Kita double klik aja boleh. Double klik. Ini kita ganti. Nominalnya berapa? 1 juta misalnya. Contoh aja, simpan lagi. Kalau ada yang salah, gitu ya. Jadi tinggal diedit aja. Kalau ada yang di sini hanya dirubah ya. Kalau ada yang nominal yang tidak pas, nanti tinggal di nol-nolkan aja kalau yang nggak pas. Kan udah totalnya sama, 16 juta. Totalnya imbang. Terus jika sudah, kalau mau dicetak boleh cetak. Terus cetak ke atau preview dulu boleh. Ini hasilnya. Laporannya sudah otomatis. Kas pada modal, biaya gaji pada modal sudah otomatis dicetakkan. Tinggal di print, dia langsung muncul ke printer nanti. Otomatis gitu laporannya, ceritanya. Kita close. Nah, close. Kalau mau dipindah ke Excel juga bisa. Pindah Excel, klik Excel. Dia mengekspor ke Excel. Nah, kalau tidak error tapi. Ini error Excelnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini misalnya tadi ketutup, ke close. Untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat tadi di D foldernya EDS UBS 1. Filenya sudah terisi seperti ini. Ini file OBS-nya. Kan tadi belum ada isinya kan, OBS. Untuk besok membuka kembali, kita buka UBS-nya. Double klik UBS-nya, pilih nama perusahaannya, pilih sama kayak tadi, masuk lagi. Masuk, langsung ke password UBS. Enter atau oke. Nah, ini kita lihat transaksinya yang kemarin yang mana ya? Ini. Kita pilih nomornya ini. Oke. Nah, ini transaksinya. Saya pindah ke Excel boleh nggak ya? Excel. Ini Excelnya yang error. Nggak bisa. Yang error. Anggap aja gitu ya prosesnya. Ini ekspornya yang gagal. Saya ulangi lagi. UBS. Enter. Nah, ininya nanti untuk membuka sama ya, pilih kemudian masukkan passwordnya. Ini masternya, kodenya jika ada yang kurang bisa ditambah lagi. Input nomor perkiraan, kita nambah lagi. Nomornya yang belum ada apa aja gitu bisa. Keluar. Cek dulu deh. Cetak daftar perkiraan yang sudah ada. Oh, ini berarti saya kurang gaji atau biaya listrik dan seterusnya. Saya tambah lagi, misalkan keluar nambah lagi. Karena nambah lagi di sini. Tambah lagi. Seterusnya seperti itu kalau ada yang kurang atau ada yang dirubah ya tinggal dicek lagi yang kurang-kurang.
Seperti itu kira-kira nanti cara memasukkan transaksinya. Sama ya, transaksi, input transaksi. Kalau ada yang kurang atau ada yang ini kan sudah nih, kita bisa nambah lagi nih. Tambah tadi kelompok yang pertama kita tambah lagi, tanggalnya kurang nih, tanggal berikutnya di sini. Tanggal 5 dan seterusnya. Tinggal dimasukkan kembali jika ada yang kurang-kurang. Itu ceritanya. Sudah selesai. Kalau keluar, klik tombol keluar di sini, klik tombol keluar di sini. Atau di close juga bisa dari sini. Nggak apa-apa. Kan ini aplikasi. Seperti itu. Dia sudah selesai. Itu kira-kira tentang